Saya akan menyampaikan materi untuk yang pertama, yaitu terminologi tafsir dan tafsir tarbawi. Terminologi tafsir. Kata tafsir adalah bentuk kata benda dari kata kerja fasaro yang berarti bayana atau menjelaskan, dan waddoha yang berarti menerangkan. Tafsir berarti penjelasan, uraian, interpretasi, atau komentar. Tafsir dapat juga diartikan menyingkap dan menampakkan makna yang abstrak, yang tertutup, yang maksud lafal yang muskil. Dengan demikian, secara etimologis, kata tafsir adalah digunakan untuk mewujudkan maksud atau menjelaskan, mengungkap, dan menerangkan suatu masalah yang masih kabur, samar, dan belum jelas. Terminologi tafsir tarbawi. Secara bahasa, tafsir tarbawi merupakan perpaduan dari dua kata, yaitu tafsir dan tarbawi. Tafsir menurut bahasa berarti menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan makna yang abstrak. Sedangkan kata tarbawi berarti pendidikan yang mengandung makna pembimbingan, pengasuhan, dan pemeliharaan. Pengertian tafsir secara istilah adalah sebagai al-tarbiyah, tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Akan tetapi ditemukan bahwa Al-Quran menggunakan kata-kata yang akar katanya mempunyai sumber derivasi yang sama dengan al-tarbiyah. Kata-kata yang dimaksud ialah al-rob, rabayani, nurabi, ribyin, dan banyak lainnya. Apabila istilah al-tarbiyah diselidiki maknanya dari kata al-rob, maka ditemukan berbagai konotasi makna yang telah diketengahkan oleh beberapa ahli bahasa sebagai berikut. Yang pertama, Louis Makluf mengartikan al-rob sebagai pemilik, memperbaiki, perawatan, tambah, mengumpulkan, dan memperindah. Sedangkan menurut Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anbari Al-Qurtubi memberikan arti al-rob dengan pemilik, tuan, maha memperbaiki, maha pengatur, maha menambah, dan maha menunaikan. Kedua pengertian tersebut merupakan interpretasi dari kata al-rob dalam surah Al-Fatihah yang merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Imam Fakhruddin Al-Razi berpendapat bahwa al-rob mempunyai kata yang seakar dengan al-tarbiyah yang mempunyai makna al-tanmiyah yang berarti pertumbuhan dan perkembangan. Fungsi tafsir Al-Quran. Kegunaan tafsir Al-Quran dalam kehidupan dunia ialah membantu orang awam untuk menghindari ayat-ayat sulit yang dimengerti. Fungsi tafsir tarbawi atau tafsir pendidikan hakikatnya merupakan upaya untuk mendekatkan pemahaman akan kandungan Al-Quran dari aspek kependidikan. Metode tafsir ada 4. Yang pertama, metode at-tahlili. Secara harfiah, at-tahlili berarti terlepas atau terurai. At-tafsir at-tahlili ialah metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran melalui pendeskripsian makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dengan mengikuti tata tertib susunan atau urutan-urutan surat dan ayat-ayat Al-Quran. Kelebihannya yaitu keluasan dan keutuhannya dalam memahami Al-Quran. Melalui metode ini, seseorang diajak untuk memahami Al-Quran secara utuh dan menyeluruh dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Kelemahannya terkesan adanya penafsiran berulang-ulang, terutama pada ayat-ayat yang mempunyai tema yang sama. Yang kedua, metode al-ijmali. Kata al-ijmali berarti ringkasan, ikhtisar, global, dan penjumlah. Tafsir al-ijmali ialah penafsiran Al-Quran dengan cara mengemukakan isi dan kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang panjang dan luas, tidak secara rinci. Kelebihannya yaitu tampak sederhana, mudah, praktis, dan cepat, serta pesan-pesan Al-Quran yang disampaikan pun mudah ditangkap. Kelemahannya yaitu terletak pada sifatnya yang simplistis, sehingga telaah dan kajiannya terlalu dangkal dan berwawasan sempit. Yang ketiga, metode al-muqaran. Tafsir al-muqaran ialah tafsir yang menggunakan pendekatan perbandingan antara ayat-ayat Al-Quran yang diredaksinya berbeda padahal isi kandungannya sama, atau antara ayat-ayat yang redaksinya mirip padahal isi kandungannya berlainan. Kelebihannya yaitu bersifat objektif, kritis, dan berwawasan luas. Kelemahannya tidak bisa digunakan untuk menafsirkan semua ayat Al-Quran seperti halnya tafsir at-tahlili dan al-ijmali. Yang terakhir yaitu keempat, metode al-maudu'i.
Tafsir al-Maudu'i ialah tafsir yang membahas tentang masalah-masalah Al-Quran Al-Karim yang memiliki kesatuan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang bisa juga disebut metode tauhidi atau kesatuan, untuk kemudian dilakukan penalaran terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu. Kelebihannya yaitu penafsiran dengan metode ini sangat luas, mendalam, tuntas, dan dinamis. Kelemahannya tidak dapat menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan seperti yang dapat dilakukan dengan metode At-Tahlili dan Al-Ijmali. Selanjutnya, corak tafsir. Adapun corak tafsir yang berkembang pada saat ini ialah corak tafsir lugawi. Corak tafsir lugawi adalah penafsiran yang dilakukan dengan kecenderungan atau pendekatan melalui kebahasaan. Corak tafsir lugawi ini disebut juga corak tafsir kebahasaan. Corak filsafat. Di antara pemicu gerakan penafsiran adalah perkembangan kebudayaan atau pengetahuan umat Islam. Corak ilmiah. Corak ini muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Corak ilmiah ini disebut juga corak pengetahuan. Corak fikih. Sebagaimana corak-corak lain yang mengalami perkembangan dan kemajuan dengan berbagai macam kritik dan pro kontranya, corak fikih merupakan corak yang berkembang. Corak tasawuf. Menurut Quraisy Shihab, corak ini muncul akibat gerakan sufi sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak.